Salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan atau fadilah berjalan menuju ke masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa berjalan menuju ke masjid di malam hari, di waktu gelap, maka dia dijanjikan akan dibalas oleh Allah kegelapan yang dia terima di dunia dengan cahaya yang terang benderang di akhirat nanti. Jadi siapa yang berjalan ke masjid di waktu gelap, Allah ganti kegelapan itu dengan cahaya nur yang terang benderang di hari kiamat nanti, dan itu menjadi tanda keselamatan baginya. Dan yang dimaksud dengan berjalan di waktu gelap melalui hadis Nabi, yang tidak kita bacakan lagi hadisnya, yang dimaksud dengan menuju ke masjid di waktu gelap adalah waktu Isya dan waktu subuh. Maka barang siapa yang menjaga waktu Isya dan waktu subuh, senantiasa dia berjuang menuju ke masjid, bahkan di saat kesusahan dia tetap berada di masjid sampai dia meninggal dunia, maka dipastikan Allah selamatkan di akhirat dengan bukti Allah berikan cahaya untuknya. Begitulah perjuangan kita di dunia, karena memang dunia ini dicipta bukan untuk berbahagia. Dunia ini hanya tempat kita menuntaskan semua ujian Allah. Satu persatu kita akan berangkat, maka apa yang kita lakukan itulah yang kita dapatkan. Maka hari ini kita dapat kabar salah satu saudara kita yang senantiasa duduk. Saya teringat ketika pengajian kita, beliau senantiasa duduk, kalau tidak di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya, dan beliau selalu berjamaah, dan senantiasa kami dapatkan beliau berbuka puasa bersama di hari Senin dan Kamis. Hari ini telah dipanggil Allah tadi pagi, dan itu sudah selesai perjuangan di dunia. Mudah-mudahan Allah bahagiakan di alam barzakh sebelum mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, teruslah istiqamah menuju ke masjid Allah, baik siang maupun malam, dan Allah tidak akan melanggar janjinya. Dan kita juga minggu yang lalu sudah memberi sedikit tambahan pengetahuan. Kita berbagi pengetahuan sedikit bahawa waktu Isya, ini saya ulang dulu karena minggu yang lalu keadaan hujan lebat sehingga banyak yang tak mampu dan tak bisa berhadir. Jadi saya ulang sedikit. Waktu Isya itu ada dua waktu yang utama, yaitu waktu di awal setelah azan berkumandang di awal waktu, dan yang kedua yaitu di akhir waktu. Jadi dua waktu ini adalah waktu yang terbaik melakukan salat Isya. Kalau kita mampu mengambil yang di awal waktu, yang di akhir waktu, maka ambillah yang di akhir waktu. Cuma kalau kita mengambil yang di akhir waktu, itu biasanya kita tidak lagi mendapatkan jamaah. Jadi akhirnya kita salat sendiri di rumah. Itu kekurangannya. Berbeda dengan
masa Nabi SAW. Mereka tetap berjamaah walaupun di akhir waktu, dan itu berdasarkan salah satu hadis Nabi SAW ketika para sahabat menuju ke masjid untuk solat Isya, lalu kemudian ternyata Nabi tidak keluar dari biliknya, dari rumahnya, jadi tidak keluar-keluar. Akhirnya para sahabat sampai tertidur, dan Nabi baru keluar di sepertiga malam. Lalu Nabi membangunkan sahabat, dan kemudian mereka melakukan salat Isya berjamaah. Sebelum itu Nabi mengatakan inilah waktu yang terbaik untuk melakukan salat Isya. Jadi dia ada dua waktu. Nah, akhir waktu Isya pun itu ada perselisihan di antara para ulama. Sebahagian mengatakan nisful lail, akhir waktu Isya itu di pertengahan malam, berarti sekitaran jam 12. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa akhir waktu Isya itu sepertiga malam, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Tapi ada pandangan ketiga, dan itu dipegang oleh jumhur ulama, bahawa waktu Isya sebelum datangnya waktu subuh, baru berakhir waktu Isya sebelum datangnya waktu subuh. Nah, jemaah melakukan Allah, itu waktu Isya termasuk waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu subuh itu juga dianggap malam karena kita datang menembus kegelapan malam, belum terbit matahari, dan kita melawan rasa mengantuk yang luar biasa. Tapi Masya Allah, hanya karena taat, hanya karena berharap surga, kita tak peduli dengan nikmatnya tidur. Kita singkirkan selimut, lalu kita berwudu. Bahkan kalau di Arab itu di musim dingin, semua air itu bagaikan air es ketika kita berwudu. Tapi tetap orang-orang yang taat berwudu dengan dinginnya air, lalu mereka tetap menembus kegelapan malam menuju ke masjid. Dan mereka adalah orang-orang yang dikabarkan berita gembira tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai tambahan pengetahuan juga, di dalam pandangan para ulama mazhab atau mujtahid mutlak, waktu subuh itu ada dua pandangan. Ini yang perlu kita ketahui, Pak, supaya tidak timbul tanda tanya ketika Bapak berada di negeri-negeri tertentu. Itu mungkin tidak sama jadual mereka melakukan solat subuh dengan kita. Maka kita perlu tahu bahawa kalau menurut jumhur ulama, itu waktu subuh diutamakan, iaitu waktu ghalas atau taghlis. Jadi waktu ghalas itu waktu di awal-awal munculnya subuh, itu lebih utama untuk salat subuh. Nah, itu pandangan jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanbali mengatakan seperti itu. Maka di negeri-negeri yang bermazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, itu salat subuh itu di awal waktu. Jadi habis azan tunggu sekitar 15 menit, 20 menit, lalu kemudian langsung salat. Masih sangat gelap. Ini disebut waktu ghalas. Namun ini hadisnya saya tidak baca lagi, Pak. Ini banyak hadisnya. Ada waktu pandangan yang kedua, iaitu pandangan dari mazhab Hanafi. Mereka mengatakan yang lebih utama itu bukan di waktu ghalas, tetapi di waktu isfar. Waktu isfar itu yaitu ketika subuh sudah mulai benar-benar memutih. Jadi bukan di awal waktu, disuruh tunggu kira-kira sudah benar-benar dia mulai memutih keadaannya. Ini disebut waktu isfar. Isfar itu kekuning-kuningan. Jadi kalau kita kategorikan dengan waktu kita,
Itu waktu isfar yang dimaksud. Kalau kita salat sekarang misal subuh jam 5 lewat 5 menit, kita salat biasanya sudah selesai setengah 6, itu sudah selesai, atau setengah 6 lewat 5 menit. Jadi kita mulainya dari 5:20 kita sudah salat. Tapi di dalam mazhab Hanafi itu lebih utama isfar daripada ghalas. Makanya negeri-negeri bermazhab Hanafi salat subuhnya Pak itu sekitaran jam 6 ya. setengah jam lagi itu sudah tulu', tapi mereka salatnya di waktu isfar. Kalau Bapak punya anak yang kuliah di Turki, atau coba lihat sekolah-sekolah Turki yang berada di Indonesia, apakah Fatih, kemudian Sulaimaniyah atau apa. Nah, karena Turki bermazhab Hanafi, maka pelaksanaan salat subuh dilakukan di waktu isfar. Kalau ini tak faham, ketika anak-anak kita pulang dari pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah Turki ini, mereka lapor ke orang tuanya mengatakan itu dah tersesat tu, masa waktu subuh jam 6, kan dari jam 5.15 kita seharusnya sudah mulai salat. Di sinilah yang patut kita fahami, bahawa mazhab Hanafi mengatakan lebih utama waktu isfar dibandingkan waktu ghalas. Apakah mereka mengada-ngada? Tidak Pak, tidak ada yang 4 mazhab mengada-ngada, semua berpatokan pada Al-Quran dan hadis ya. Jadi jangan sampai mengira seakan-akan kalau bermazhab itu keluar dari Al-Quran dan hadis. Ini kebodohan yang nyata ya. Bahkan ada yang kelompok yang tidak mau mengakui mazhab sama sekali, padahal 4 mazhab itu bukan orang biasa, itu mujtahid mutlak, dan mereka yang disebut golongan salaf. Mereka lah yang disebut golongan salaf. Apa definisi salaf? Yang disebut dengan golongan salaf adalah orang-orang atau zaman di bawah 300 Hijriah, itu disebut golongan salaf ya. Di bawah 300 Hijriah, dari masa Nabi hidup, dari masa Nabi meninggal dunia ya. Nabi meninggal di awal 11 Hijriah sampai ke 300 Hijriah, itu semua golongan itu disebut golongan salaf. Di atas 300 Hijriah disebut golongan khalaf ya. Imam Hanafi itu meninggal dunia tahun 150 Hijriah. Di saat beliau meninggal dunia, lahirlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Imam Hambali juga begitu. Semua mereka di bawah 300 Hijriah. Jadi 4 mazhab ini itu golongan salaf. Sedangkan ulama-ulama yang kemudian berikutnya itu disebut khalaf. Maka jangan sampai menyesatkan sebuah pemahaman seakan-akan kalau ikut mazhab bukan salaf. Malah yang ikut mazhab mereka lah yang telah mengikuti golongan salaf. Cuma kenapa terjadi perbedaan pandangan, itu harus belajar usul fiqh dulu Pak. Kalau mau mengetahui tentang kenapa terjadi perbedaan pandangan, itu kita harus mempelajari usul fiqh, harus faham tarikh tasyri'. Karena berbeda pandangan bukan karena kebencian, tetapi karena ijtihad mereka di atas Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang ada satu ayat yang maknanya diperselisihkan dalam ijtihadnya. Kadang-kadang ada beberapa hadis yang kemudian nampaknya seperti kontradiksi. Itu kadang-kadang menyebabkan munculnya ijtihad ya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh sederhana ya. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan bahawa
hukum bersentuhan dengan perempuan setelah berwudu itu tidak batal mutlaqan, sama sekali tidak batal. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan habis wudu bersentuhan dengan perempuan tidak batal sama sekali, termasuk isteri tidak batal sama sekali, kecuali mahram. Mohon maaf, baik mahram ataupun bukan mahram tidak batal. Kenapa? Karena kalimat dari Al-Quran aula mastumun nisa, yaitu bersentuhan dengan perempuan, itu kalimat la masa itu dalam pandangan dua imam ini yaitu bermakna hubungan suami isteri, hubungan intim suami isteri. Kalau habis wuduk berhubungan suami isteri baru batal. Dan itu didukung dengan beberapa hadis yang lain. Nabi pernah salat, lalu Aisyah berada di depannya, lalu terkena kaki Nabi dan Nabi tidak membatalkan salatnya. Juga didukung dengan hadis yang lain, Nabi pernah habis wuduk mencium beberapa istrinya, kening istrinya, dan beliau tak lagi berwuduk kembali. Mutlaqan tidak batal. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan batal, batal kalau berwuduk lalu bersentuhan dengan yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram, batal wuduknya. Mana dalilnya? Ayat yang sama. Menurut mazhab Syafi'i, kalimat la mastumun nisa itu bukan berhubungan suami isteri, tapi bersentuhan kulit dengan kulit. Karena la masa dalam bahasa Arab juga artinya bersentuhan kulit dengan kulit. Dalam mazhab Hambali, baru batal setelah berwuduk bersentuhan dengan perempuan kalau diiringi dengan syahwat. Kalau tak diiringi dengan syahwat, tak batal juga. Habis wuduk pegang isteri tapi tidak ada syahwatnya, tidak batal. Itu contoh mereka berijtihad di atas kalimat yang sama. Mazhab Hambali juga kalimat yang sama. Jadi maksud beliau lamastum itu diiringi dengan syahwat. Semuanya sama. Nah, kenapa muncul perbedaan? Karena berbeda cara memahami maksud ayat. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah. Silakan saja mau mengikuti pandangan yang penting jangan kejar-kejaran antara suami isteri untuk membuktikan mazhab masing-masing. Jadi itu santai saja. Semakin bagus ilmu kita, semakin bagus wawasan kita, semakin kecil kebencian kita sesama mukmin. Ini seperti orang baru bisa silat, baru bisa karate, baru bisa karate, hantam sana hantam sini, padahal itu urusan khilafiyah. Tak selayaknya gara-gara urusan khilafiyah kita saling membenci. Di samping kita ada yang berdiri kemudian lipat tangannya, ada yang begini, ada yang ke bawah sedikit, ada yang ke bawah pusar, Pak. Itu semuanya ada dalilnya. Jadi jangan sampai selesai salat langsung mengatakan, berbisik dengan sesama kelompoknya mengatakan itu yang di samping kita kayaknya bukan orang kita itu. Hanya gara-gara urusan lipat tangan kan urung daya. Seakan-akan kamalim tahan. Padahal semakin bagus kita belajar, semakin lapang dada kita terhadap perbedaan. Begitu seorang mukmin. Dan hari ini, Pak, orang-orang yang berkoar-koar membenci mukmin, mengkafir-kafirkan mukmin lain, waktu ditimpa musibah banjir, yang tolong orang yang dia kafir-kafirkan, Pak. Yang menolongnya adalah orang yang selama ini dibenci. Itu orang yang nolong tu, ketika dia menolong kita, apakah dia bertanya kepada kita, kamu manhajnya apa? Kalau beda manhaj langsung tak jadi tolong. Oh, bukan orang kita, tak usah tolong, biar mati aja. Ada begitu, Pak? Mana ada? Makanya jangan biasakan membenci mukmin gara-gara urusan-urusan khilafiyah. Kita ini saudara, Pak, bersaudara. Jadi tidak usah merasa bahwa hanya anda saja yang masuk surga. Seorang pelacur menolong seekor anjing, Nabi mengatakan dia ditaubatkan Allah, lalu kemudian dia dimasukkan surga oleh Allah. Ditolong anjing masuk surga. Ini kita bukan pelacur, yang kita tolong bukan anjing,
maka kemungkinan kita masuk surga besar. Maka berdakwahlah dengan baik, berdakwahlah dengan santun. Jadi jemaah melakukan Allah, kita kembali ini sedikit pengetahuan bahawa itu contoh. Makanya mazhab Hanafi itu berdalil dengan hadis Nabi. Kenapa mereka berpandangan waktu subuh itu di waktu yang lebih telat, lebih terlambat diambilnya? Karena dalam hadis Nabi riwayat Rafi' bin Khadij, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, asfiru bil fajri, telatkanlah subuhmu. Asfiru maksudnya tunggulah subuhmu di waktu isfar. Fa innahu a'zamu lil ajri, karena dia lebih besar pahalanya. Jadi ini hadis, ini derajatnya sahih li ghairi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Majah. Juga hadis sahih. Ternyata juga hadis sahih. Makanya mazhab Hanafi mengatakan salat subuh itu disuruh isfar, telat sedikit, jangan terlalu awal. Jadi nanti ini juga dibantah oleh jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa maksud isfar di situ bukan harus menunggu kuning keadaan atau putihnya waktu, tetapi yang dimaksud yakin, sudah benar-benar yakin sudah masuk waktu subuh. Itu diskusi yang tak kunjung selesai. Jadi Bapak Ibu, kalau berkunjung ke negeri-negeri bermazhab Hanafi, maka akan mendapatkan waktu subuh mereka mendirikannya lebih telat daripada kebiasaan kita. Okey, baik. Jadi itu sebagai tambahan pengetahuan tentang orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk memuliakan Allah, maka Allah memuliakannya dengan memberinya cahaya di akhirat nanti. Fadilah berikutnya, semua orang yang berjalan menuju ke masjid dipastikan mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjalan menuju ke masjid setiap waktu salat, maka berdasarkan hadis Nabi, dia termasuk orang yang dijamin mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke surga Allah. Ada beberapa dalil yang menyebutkan ini. Hadis yang pertama dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, salasatun fi dhamanillah, ada 3 kelompok orang yang berada di dalam jaminan Allah. Ada 3 kelompok orang yang berada di dalam jaminan Allah. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun kharaja min baitihi ila masjidin min masajidillah, yaitu orang-orang yang menuju ke masjid dari masjid-masjid Allah. Orang yang keluar dari rumahnya berjalan menuju ke masjid dari masjid-masjid Allah. Maksudnya dia ke masjid manapun boleh, tapi selalu dia keluar dari rumahnya ketika mendengarkan panggilan azan. Ini orang pertama yang dijamin mendapatkan perlindungan sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, warajulun kharaja ghazian fi sabilillah, yaitu orang-orang yang keluar dari rumahnya berjalan menuju ke perang fi sabilillah. Jadi menuju ke medan perang fi sabilillah. Makanya semua tapak kaki orang mujahidin, semua kerikil pasir yang mereka lalui, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah di atas perjuangan mereka. Jadi kalau mujahidin ini Pak, itu betul-betul Allah muliakan sampai tidak dianggap mati, tidak dianggap mati. Maka tidak boleh memperlakukan orang-orang yang syahid di medan perang seperti orang mati. Dan itu akhirnya kita tahu bahwa mereka diistimewakan. Mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan bahkan boleh tidak disolatkan.
Kenapa? Karena mereka dianggap masih hidup, menyambung hidup dalam kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis Nabi yang menyebutkan bahawa semua orang yang sudah masuk surga, semua orang yang sudah meninggal dunia dan mendapatkan rahmat, kebahagiaan dengan jaminan-jaminan surga Allah, tidak ada yang mau balik ke dunia kecuali syuhada. Semua yang sudah meninggal dunia lalu masuk ke alam barzakh dan dia mendapatkan semua nikmat sebelum mendapatkan nikmat yang di puncaknya yaitu surga, mereka sudah dapat nikmat di alam barzakh. Tak ada yang mau balik ke dunia kerana dunia ini begitu hina, dunia penuh perjuangan, dunia ini melelahkan. Tak ada yang mau balik. Tapi kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang syahid. Semua orang yang mati syahid minta balik ke dunia. Ini hadis Nabi. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia dan biarkan kami kembali berperang, dan biarkan kami ditusuk pedang sampai 1000 kali lagi sehingga kami kembali syahid. Kalau sudah syahid, kembalikan lagi ke dunia, hidupkan kami kembali, biar kami lagi berperang. Begitu permintaan mereka, Pak. Ada apa? Nabi menyebut di ujung hadis, karena mereka sudah tahu betapa nikmatnya balasan Allah terhadap orang syahid. Betapa nikmatnya balasan Allah terhadap orang yang syahid. Jadi karena sudah terlalu nikmat, minta balik tambah, minta balik tambah. Begitu indahnya menjadi syuhada. Orang-orang yang hari ini meninggal dunia dalam air bah atau dalam banjir yang kita alami hari ini, mereka semua bukan syahid tapi mendapat pahala syahid. Di mana bedanya? Kalau mendapat pahala syahid, maka pahala itu ditimbang kembali dengan amal-amal dosanya, dengan maksiat. Kalau maksiatnya memenangkan timbangan itu, maka walaupun mereka dapat pahala syahid kerana tidak pernah salat di dunia, mati dalam banjir tetap dapat pahala syahid, mati dalam tsunami tetap dapat pahala syahid. Tapi ternyata seumur hidup salat tak pernah, Jumaat tak pernah datang, Ramadan tak pernah puasa, ditimbang. Kalau kalah pahala syahid ini, maka tetap dia mendapatkan azab. Jadi tidak ada jaminan. Tapi kalau menjadi syahid, diampunkan semua dosa kecuali satu, hutang. Kecuali satu, Pak, yang tidak diampunkan, hutang. Rasulullah mengatakan, yughfaru lisyahid kulla zambin. Orang syahid diampunkan semua dosa-dosanya, illa, kecuali ad-dain, kecuali hutang. Maka hati-hati dengan urusan hutang. Jangan remehkan hutang. Satu bakwan kita makan waktu SMA dan kita sengaja tidak membayarnya, itu ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masa SMA, Pak, itu masa tipu menipu. Makan 3 bakwan bayar 2. Itu harus cari kembali itu, Pak. Bapak harus balik lagi ke kantin di SMA dulu, cari Mas Yono yang dulu jualan bakwan itu. Cari, ya, Pak. Jangan tanya siapa nama asli Mas Yono itu. Kalau tak dapat, cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Tak dapat juga, baru boleh sedekahkan di atas namanya. Hati-hati dengan hutang. Orang-orang hari ini meremehkan hutang. Rencana berjuang ke Palestin, hutang hana bayar. Keinginan syahid kuat sekali, hutang tak bayar. Hutang takkan pernah diampunkan. Maka kadang-kadang, Pak, kita yang jadi korban hutang ni, kadang-kadang sudah malas kita tagih. Tak perlu kita maafkan. Kalau dia bukan orang yang miskin, tak perlu maafkan. Cukup kirimkan WA, katakan saja, tak bayar tak apa-apa, kita bertemu di pengadilan Allah. Yang disuruh maafkan itu orang yang tak mampu bayar, memang betul-betul miskin, maafkanlah.
dan itu menjadi surga bagi kita. Tapi kepada mereka yang memang tukang tipu, Pak, tak perlu kita maafkan. Karena ada orang hari ini, Pak, itu bahasanya memaafkan. Nanti kalau ditanya orang, "Kiman man utang drone?" "Hana aku pikir aku pemaaf." Dia bahasanya nak sanggup mikir lagi, sudah dia maafkan. Padahal hatinya tak memaafkan. Bukti hatinya tak memaafkan ketika dihantarkan hutang itu kembali, dia mengatakan, "Sebenarnya sudah aku maafkan, tapi kalau sudah dihantar ya tak apa-apalah, saya terimalah." Itu mana ada maaf itu? Yang namanya maaf itu kasih tahu sampai ke ahli waris, tidak usah bayar lagi, sudah saya maafkan. Jadi jangan berpura-pura memaafkan, dan lebih bagus tidak usah maafkan kepada tukang-tukang tipu. Nanti di akhirat semua amal salehnya kalau ada itu diberikan ke kita untuk membayar hutang, dan kalau tak cukup maka dosa kita diambil Allah, ditimpakan kepadanya. Maka selamatlah kita gara-gara jadi korban hutang. Maka kita Pak ni, kita ni kan wajah-wajah korban hutang kayaknya ni banyak ni Pak. Saya lihat dari wajah Bapak tertunduk lesu ketika kita bicara masalah hutang. Itu menunjukkan banyaknya korban di masjid ini. Itu tidak usah sedih Pak. Allah tidak akan meremehkan, tidak akan membiarkan. Allah akan tagih dengan cara yang begitu. Makanya kadang-kadang kita ni kadang-kadang selamat di akhirat gara-gara banyak ditipu orang. Maka berusahalah hidup kena tipu. Kalau tidak pernah kena tipu, susah juga kita di akhirat nanti. Jadi jemaah melakukan Allah, ini orang kedua yang berjalan ke medan perang yang dapat jaminan Allah. Orang ketiga, saya lengkapkan hadisnya, yaitu warajulun kharaja hajjan, orang-orang yang berjalan menuju haji. Orang-orang yang berusaha berangkat menuju ke Makkah menunaikan haji, semua tapak kaki mereka, perjuangan mereka, kalau hajinya mabrur, dijamin oleh Allah surga. Makanya Rasulullah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji kalau mabrur maka tidak layak mendapatkan pahala biasa kecuali surga. Haji kalau mabrur tidak layak mendapatkan pahala biasa, tapi langsung surga kalau mabrur. Dari mana kita tahu kita mabrur atau tidak, jemaah melakukan Allah? Lihat diri kita sendiri, perhatikan diri kita sendiri. Ciri-ciri mabrur itu kalau pulang bertambah taat. Dulu tidak sering berjamaah, setelah pulang dari haji tidak pernah tinggal jamaah. Ini ada yang dulu berjamaah, pulang haji tidak pernah jamaah lagi. Cukup banyak Pak Haji Pak. Saya pernah mengatakan di mana-mana, seandainya semua haji itu mabrur, semua Pak Haji mabrur, maka sungguh tidak cukup masjid untuk menampung Pak Haji. Kalau semua Pak Haji mabrur, tidak cukup masjid untuk menampung Pak Haji saja. Tapi walaupun sudah berpuluh tahun melaksanakan haji dengan berbagai macam beragam gelombang, tetap subuh satu kampung, subuh satu saf, dua saf. Pak Haji dengar. Pakai kopiah haji di mana-mana, foto haji tak pernah dilupakannya. Kalau dipanggil tak dipanggil Pak Haji dia marah, tapi jamaah tak pernah datang. Itu tidak mabrur. Itu tanda yang dikabarkan bertambah taat. Yang kedua, bertambah dermawan. Sedekahnya Masya Allah, wakafnya Masya Allah. Itu tanda-tanda mabrur. Kemudian wa at'amat ta'am, suka memberi makan. Lalu kemudian wa ifsya'us salam. Ini hadis Nabi. Tanda mabrur adalah pulang dari haji dia menebarkan kedamaian. Jadi dialah pemersatu umat, bukan yang meneror umat. Dia bukan jadi provokator di antara umat. Nah, ini contoh perjalanan. Berarti ada 3 perjalanan yang di dalam jaminan Allah. Jalan menuju ke masjid, jalan ke medan perang, dan jalan menuju haji. Nah, kita yang mungkin belum berhaji atau belum dipanggil, dan kita mungkin yang tidak dapat kesempatan syahid, jalan kita menuju surga yang paling mudah, jalanlah ke masjid.
berjalanlah ke masjid. Asal sudah datang panggilan, datanglah. Walaupun kadang-kadang kita dihantui oleh nafsu dan syaitan. Jangan berfikir syaitan akan membiarkan kita begitu saja dan begitu mudah datang ke masjid. Tidak, Pak. Mereka akan berjuang agar kita tak datang. Macam-macam caranya. Ada yang kadang-kadang dibuat sakit perut terusan. Asal sudah azan sudah sakit perut. Sebelum azan tak pernah sakit perut. Asal sudah azan kan sakit perut. Itu perlu diruqyah, Pak. Yang model-model ketika azan sakit perut, itu perlu diruqyah, sehingga tak pernah sampai ke masjid. Ditanya orang, apakah hantam ke masjid? Oh, masa kaibang sakit perut. Itu perlu ruqyah, Pak. Syaitan itu kalau dengar azan, apa kata Nabi? Syaitan itu kalau dengar azan melarikan diri sekencang-kencangnya sambil mengeluarkan ad-durat, mengeluarkan durat, iaitu kentut besar. Nah, kentut itu ada dua, Pak. Hadis Nabi menyebutkan kentut ada dua. Yang besar namanya durat, sesuai dengan bunyinya, durat, begitu keluar, durat begitu. Kalau kentut yang kecil, halus, lembut tapi mematikan, itu namanya fusa, sama dengan bunyinya fus begitu. Maka orang Arab memberi nama fusaun. Syaitan waktu mendengar azan keluarnya yang mana? Durat, durat begitu, Pak. Kenapa mereka mengeluarkan kentut durat? Menutup suara azan. Makanya setiap kali azan, kalau kita sudah mulai azan kata sakit perut, asal sudah mulai azan sudah mulai terkentut-kentut, itu ada kemungkinan kita sudah dirasuki oleh syaitan. Apa obatnya, Pak? Tidak ada lain, ruqyah dulu. Jadi jemaah melakukan Allah, ini perjalanan bukan perjalanan biasa. Jadi orang selama ini berfikir, alah solat di rumah ajalah, alah nanti ajalah. Padahal kita, Pak, ketika memaksa diri, kita ajak anak, nak, ada dengar suara azan, ayo berangkat. Karena seorang ayah, kalau sudah dia yang menegakkan salat ke masjid, itu anaknya akan melihat tauladan di depan matanya. Itu tak perlu kita nasihat banyak-banyak, Pak. Tak perlu kita dudukkan anak-anak, dengarkanlah begini, tak perlu, dia ada tauladannya. Ayah, asal ayah sudah dengar azan, ayah berangkat. Anak pun kalau tak berangkat, rasa segan, rasa malu. Dan ternyata perjuangan kita menuju ke masjid, mau memakai kenderaan apapun, itu bukan perjalanan biasa. Dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Surga. Bapak Ibu, sebagai penutup, kalau kita ingin membayangkan dapat jaminan, kita di dunia, Pak, kalau dijamin saja kita sudah senang hidup. Contoh, kita dijamin ni kalau PNS ni, contohnya PNS, kalau P3K tak termasuk, karena P3K belum terjamin, Pak. Ya. PNS saja, Pak, kenapa dia tenang hidupnya? Karena setiap tanggal 1 langsung kering di dalam berkening, maka hidupnya tenang, santai saja, santai. Sampai ada yang saking santai, jeb-jeb kopi yang ada dama-dama gantung, duduk minum kopi, nak masuk kantor, asal awal bulan masuk, hidupnya santai, tenang begitu. Karena dia sudah merasa bahwa jaminan, tenang saja, jaminan dah keluar nanti, itu awal bulan keluar, itu baru jaminan dunia kita sudah tenang. Atau seandainya kalau paman kita Prabowo, contoh, Pak, mungkin dalam semua perkara kita bawa namanya, asal ada urusan, paling segera kita mengatakan, kamu nak kenal siapa saya? Saya anak kumannya Prabowo, saya keponakannya Prabowo. Itu semua mundur teratur. Kenapa? Jangan sampai bermasalah. Itu baru jaminan dunia. Seakan-akan kita memiliki Indonesia ini, padahal bukan kita presidennya, paman kita presidennya. Maka semua berhasil kita rangkul. Masuk ke fakultas mana, ke jurusan apa, ke universitas manapun, rekom presiden sudah masuk. Rektor berani lawan rekom presiden, Pak? Mana berani? Begitu lihat rekom Prabowo, mana dimasukkan, mau di mana, jurusan apa, ya, langsung.
Kebanggaan kita pada orang yang bisa menjamin kita. Di dunia saja sudah menunjukkan kita begitu tenangnya. Itu baru manusia yang mungkin tak lama lagi dia meninggal dunia. Yang mungkin ketika malam datang, perampok yang datang di kita tak sempat dibantu oleh orang yang menjamin kita. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah. Cuma yang patut kita fahami, jangan mengira jaminan dari Allah seperti jaminan manusia. Jadi kita selamat, di mana-mana selamat. Kalau ada banjir kita nak mati. Lalu kalau ada jembatan putus kita bisa terbang, ya, dari Simpang Kota Blang langsung ke Bir. Oh, itu bukan jaminan dari Allah, Pak. Bukan begitu jaminan. Allah menjamin agar kita menuju ke surga. Caranya bagaimana? Terserah Allah. Kalau Allah ingin membuat kita masuk surga, bukan seperti manusia yang ingin menjamin. Bisa saja kita diberi musibah terus-terusan. Sakit-sakitan, miskin, diterjang banjir, rumah hancur, istri meninggal, anak entah di mana, diterjang terus-terusan oleh musibah demi musibah. Disitulah jaminan Allah menuju membuat kita masuk surga. Ya, kira-kira begitu kemuliaan orang yang berjalan ke masjid. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.